Cerita mistis. Gara-gara menolak bersalaman, wanita cantik ini 11 tahun menderita karena santet dan kesurupan. Jadi pelajaran berharga bagi wanita yang merasa diri cantik. Maka tidaklah boleh sombong. Berawal dari menolak bersalaman, wanita cantik ini selama 11 tahun seperti mayat hidup yang dikendalikan kekuatan hitam. Antara percaya dan tidak, tetapi kisah ini benar-benar terjadi dan dirasakan oleh seorang wanita cantik bernama Kak Melah. Selama 11 tahun, Kak Melah tak bisa keluar dari penderitaan yang teramat sangat akibat disantet oleh seseorang yang sakit hati lantaran ditolak saat bersalaman. Akibat disihir seorang pemilik sebuah warung makan di Langkawi, Kedah, Kak Melah benar-benar menderita. Kisah mistis tentang Kak Melah ini diungkap sepupunya bernama Awang yang mengaku prihatin dan kasihan pada wanita tersebut. Masa muda Kak Melah direnggut paksa oleh ilmu hitam yang menguasai dirinya akibat kiriman santet. Awang sama sekali tidak menyangka jika sepupunya itu menjadi korban santet pedagang warung. Dengan mata kepalanya sendiri, Awang merasa diri tidak kuat melihat cobaan pada diri Kak Melah, di mana keadaan fisiknya tak ubah seperti mayat hidup. Kak Melah dikenal cantik dan mudah bergaul. Gadis jelita bak bidadari ini dikenal sebagai sosok idaman para lelaki. Di kampungnya, Kak Melah hanyalah seorang wanita bertubuh kecil molek dan berkulit kuning langsat. Awang menyebut jika sepupunya itu gadis manis rupawan serta memiliki sifat ramah kepada semua orang. Dengan keramahan Kak Melah, Awang yakin jika saudaranya itu menjadi banyak disukai sesama, bahkan oleh lawan jenis. Ya, mungkin saja disebabkan keramahannya itu banyak lelaki tertarik serta senang berada di dekatnya, kata Awang berkisah. Bukan itu saja, Awang dan saudaranya yang lain melihat Kak Melah adalah sosok periang dan selalu ceria. Kak Melah orangnya sangat ceria dan periang. Tak pernah terlihat wajahnya itu cemberut atau marah kenangnya. Tidak heran, kata Awang, jika Kak Melah banyak disukai teman-temannya, termasuk pemilik warung yang ternyata diam-diam menyimpan hati pada Kak Melah. Akan tetapi selama itu pula Kak Melah tak menghiraukannya. Pemilik warung makan yang diduga adalah orang yang menyihirnya itu lantas merasa sakit hati. Bagi Kak Melah, tempat warung itu adalah pilihan keseharian lantaran dekat dengan tempat kerja. Akan tetapi si pemilik warung mengartikannya lain. Dia malah merasa jika Kak Melah juga merasakan sama dengannya, yakni saling tertarik. Kak Melah banyak bercerita jika menu yang dihidangkan rasanya sedap dan sesuai selera walaupun warung itu baru beberapa bulan buka. Nama warung tersebut dikenal dengan sebutan Warung Abang Leman. Awalnya Kak Melah tidak curiga dan memperlakukan pedagang warung yang sama seperti teman yang lain. Keduanya akrab
Akan tetapi hanya sekedar pertemanan biasa, tidak lebih. Kalau tak sempat pergi ke warung, Kak Melah akan minta tolong temannya untuk dibungkuskan makanan dari situ. Harganya pun murah katanya. Lalu tanpa diduga, Abang Leman menyodorkan tangannya lantaran ingin bersalaman dan menyentuh langsung tangan Kak Melah. Singkat cerita, tiba-tiba suatu hari Abang Leman berani mengulurkan tangannya untuk menjabat Kak Melah, kata Awang. Tanpa disadari, Kak Melah tidak menghiraukan sodoran tangan dari pedagang nasi tersebut. Lalu tiba-tiba saja wajah Kak Melah berubah, kelihatan pucat. Kak Melah langsung berdiri dan menggeser kursi yang tadinya didudukinya. Dari sana Kak Melah langsung pergi tanpa mengucap sepatah kata pun. Dan sejak kejadian itu, Kak Melah tak pernah lagi datang ke warung tersebut. Yang menjadi penasaran, Kak Melah tidak pernah menjejakkan kaki di warung makan Abang Leman setelah kejadian aneh tersebut, ujar Awang. Sejak saat itu atau sebulan setelah kejadian itu, kesehatan Kak Melah lambat laun drop. Kesehatan Kak Melah sepupunya itu semakin merosot waktu demi waktu. Kak Melah memperlihatkan gejala terkena demam tifoid atau biasa disebut tipes. Sejak itu badan Kak Melah semakin kurus, sementara kulitnya juga kelihatan pucat. Bukan itu saja, Kak Melah juga sering dadakan terkena serangan demam pada waktu malam. Lebih menyiksa lagi, Kak Melah selalu berpeluh kepanasan saat bekerja.